Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia Putri dengan NIM F12312512020. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai timeline dan peta konsep perkembangan sejarah Asia Selatan yang meliputi perkembangan peradaban, agama, politik, kolonialisme hingga terbentuknya negara-negara modern di kawasan tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai timeline. Timeline ini menunjukkan perjalanan sejarah Asia Selatan dari masa kuno hingga masa modern. Perjalanan dimulai sekitar tahun 3300 sebelum Masehi dengan munculnya peradaban lembah Indus di sekitar Sungai Indus. Peradaban ini mencapai masa kejayaan antara tahun 2600 sampai 1900 sebelum Masehi dengan kota-kota maju seperti Harappa dan Mohenjo-daro. Setelah mengalami kemunduran sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, muncul periode Weda sekitar tahun 1500 sebelum Masehi yang dibawa oleh bangsa Arya. Pada masa ini berkembang ajaran Weda dan sistem kasta yang kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat India. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, agama Hindu semakin berkembang dan pada tahun 563 sebelum Masehi, lahir Siddhartha Gautama yang kemudian mendirikan agama Buddha setelah mencapai pencerahan pada sekitar tahun 528 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada tahun 322 sebelum Masehi, berdirilah Kekaisaran Maurya sebagai kerajaan besar pertama di India. Masa kejayaannya terjadi ketika dipimpin oleh Raja Asoka yang aktif menyebarkan agama Buddha ke berbagai wilayah. Setelah Maurya runtuh, muncul Kekaisaran Gupta pada tahun 320 Masehi. Masa Gupta dikenal sebagai masa keemasan India karena berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan astronomi. Pada tahun 712 Masehi, Islam mulai masuk ke India dan berkembang lebih luas dengan berdirinya Kesultanan Delhi pada tahun 1206 Masehi. Kemudian, pada tahun 1526 Masehi berdirilah Kekaisaran Mughal yang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Selatan. Memasuki abad ke-18, Inggris mulai memperluas pengaruhnya melalui East Indian Company. Kemenangan Inggris dalam pertempuran Plassey tahun 1757 menjadi awal kolonialisme Inggris di India. Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan Sepoy sebagai bentuk perlawanan rakyat India terhadap penjajah Inggris. Kemudian, pada tahun 1885, berdiri Indian National Congress yang menjadi pelopor gerakan nasionalisme India. Perjuangan kemerdekaan akhirnya berhasil pada tahun 1947 ketika India merdeka dari Inggris. Namun, wilayah India dibagi menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Selanjutnya, pada tahun 1971, Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan dan menjadi negara merdeka. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan hubungan antar peristiwa dalam peta konsep. Pada peta konsep, terlihat bahwa kondisi geografis Asia Selatan mendukung lahirnya peradaban lembah Indus sebagai salah satu peradaban tertua di dunia. Peradaban tersebut berkembang menjadi periode Weda yang melahirkan ajaran Hindu-Buddha. Kedua agama ini kemudian memengaruhi perkembangan sosial, budaya, dan politik masyarakat India. Perkembangan agama dan kehidupan masyarakat mendorong munculnya kerajaan besar seperti Maurya dan Gupta. Pada masa Maurya, Raja Asoka berperan penting dalam penyebaran agama Buddha. Sementara itu, Kekaisaran Gupta membawa India menuju masa keemasan. Di sisi lain, masuknya Islam ke India melahirkan Kesultanan Delhi yang kemudian berkembang menjadi Kekaisaran Mughal. Ketika Mughal mulai melemah, Inggris memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperluas kekuasaan melalui kolonialisme. Kolonialisme Inggris kemudian memicu lahirnya gerakan nasionalisme India. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh penting seperti Mahatma Gandhi,
Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Perjuangan nasionalisme akhirnya menghasilkan kemerdekaan India pada tahun 1947. Namun, kemerdekaan tersebut juga menyebabkan partisi India-Pakistan yang membentuk dua negara berbeda, yaitu India dan Pakistan. Konflik politik yang terjadi di Pakistan kemudian mendorong lahirnya Bangladesh sebagai negara merdeka pada tahun 1971. Dari proses inilah terbentuk negara-negara modern di Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan timeline dan peta konsep yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sejarah Asia Selatan berlangsung melalui proses yang panjang dan saling berkaitan. Kondisi geografis melahirkan peradaban awal, kemudian berkembang menjadi pusat penyebaran agama Hindu, Buddha, dan Islam. Perkembangan agama turut memengaruhi munculnya berbagai kerajaan besar seperti Maurya, Gupta, Kesultanan Delhi, dan Mughal. Setelah itu, kolonialisme Inggris membawa perubahan besar yang memunculkan gerakan nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Proses tersebut akhirnya membentuk negara-negara modern di Asia Selatan yang kita kenal saat ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.